tentunya bisnis gue pada pandemi ini anjlok. Ya, sangat anjlok gitu. Beda sama sebelum pandemi. Kayak turunnya itu hampir 70-80% tuh karena dikarenakan gue buka di kantin kampus sama kantor. Dan kalau yang kita tahu ya, peraturan di kantor Jakarta itu kan yang boleh masuk cuma 50-25% ya. Jadi dengan berkurangnya orang-orang ini, pelanggan gue, jadi omset gue pun menurun kayak gitu. Kalau untuk bisnis aku sendiri, justru mulainya baru saat masa-masa pandemi seperti ini. Jadi bisnis aku sama kakak aku saat masa pandemi pada awalnya stabil, ada pembelian lewat online, GoFood ataupun reseller. Tetapi kebetulan reseller kami mayoritas kafe, yang mana ada PSBB waktu itu, kafe harus tutup jam 8, kafe harus tutup jam 6. Itu membuat penurunan dari kafe itu tersebut, dan itu berdampak sama kami. Kondisi bisnis gue saat pandemi udah pasti omsetnya naik turun dan kebanyakan turun. Kondisi bisnis gue saat pandemi ini benar-benar sangat banget menurun, dan kalau orang boleh bilang ini sangat-sangat anjlok. Jadi bersamaan kita mulai, ternyata COVID juga, ya gitu kan, langsung PSBB gitu kan. Ya udah, jadi kita awalnya itu harus tutup dulu. Sekitar 3 bulan itu terdampak pasti rugi karena lokasi usaha, tempat usaha saya tutup karena mengikuti instruksi dan arahan dari pemerintah. Kondisi bisnis gue selama pandemi of course naik turun, tapi seringnya turun. Kondisi bisnis aku itu sebenarnya waktu pas awal pandemi ini sangat diuntungkan karena kita itu naiknya sangat drastis dan eksponensial gitu. Nah, cuman seiring berjalannya waktu yang pastinya kita banyak belajar juga, dan akhirnya masa pandemi ini justru menjadi ajang kita untuk belajar, untuk mengembangkan bisnis di masa yang tidak mudah gitu. Jadi banyak sih pelajaran yang bisa diambil dari masa pandemi ini. Kondisi bisnis aku saat ini masih naik turun karena aku bangun usaha kedai kopi ini juga terbilang baru. Kita itu opening pada tanggal 29 Agustus kemarin. Jadi ya masih beberapa bulan. Nah, selama ini alhamdulillah itu terlihat rame. Dari sore sampai malam itu ada orang. Apalagi ketika malam minggu, aku sama teman-teman itu kadang kewalahan melayani pelanggan-pelanggan yang datang. Dan yang datang itu pun bukan hanya dari kalangan anak-anak muda, dari orang tua pun ada, kayak om-om, bapak-bapak itu ada. Jadi selama ini kalau dibilang menurun karena pandemi, ya enggak sih. Karena dari awal pun ketika kita opening itu pada bulan Agustus, PSBB di Kalimantan Selatan itu udah mulai longgar. Jadi orang-orang sudah bisa keluar rumah, yang penting tetap mematuhi protokol kesehatan. Pada awal pandemi memang bisnis saya sempat turun, namun berkat dengan kembalinya ke Grand Y saya dan juga berkat dukungan serta inovasi, alhamdulillah bisnis saya bisa berkembang. Kemudian saat ini bisa memiliki reseller dari berbagai macam daerah, dan alhamdulillah juga bisa meraih omset yang lebih besar dibandingkan dari sebelum pandemi. Kami berubah